Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa kembali berziarah ke makam para aulia di kawasan Ponorogo. Tapi sebelum lanjut saya ingatkan jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Samudra Fandi agar kalau saya upload video baru Anda dapat menonton pertama kali. Wilujeng pepanggihan malih para sedulur lan sederek ingkang sami katresnan. Pada video ini saya akan melanjutkan seri Napak Tilas dengan sowan ziarah ke makam Eyang Nur Hafidin yang berada di Pesarean Ngecerak, Desa Bulu Kidul, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Dan di video ini juga saya akan sedikit mengulas sejarah dari Eyang Nur Hafidin. Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan ciri khas tertentu di suatu daerah. Sejarah desa biasanya tertuang dalam cerita tutur yang diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit dibuktikan secara fakta, dan biasanya cerita tutur dihubungkan dengan mitos-mitos tempat tertentu yang dianggap keramat. Pada zaman Kompeni Belanda, entah kapan tahun tepatnya, Desa Bulu Kidul adalah bentukan pada waktu perang dengan Kompeni Belanda. Desa Bulu Kidul dibagi menjadi dua dusun, yaitu Dusun Pabrik di sebelah timur dan Dusun Ngecerak di sebelah barat. Tokoh yang cikal bakal adalah Eyang Nur Hafidin. Beliau melakukan babat alas guna dijadikan pemukiman baru dan juga dalam jalan syiar agama Islam. Eyang Nur Hafidin adalah salah satu laskar Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Setelah Perang Jawa usai, banyak laskar Pangeran Diponegoro yang dikejar-kejar oleh pihak Kompeni Belanda dan melarikan diri ke wilayah Ponorogo. Salah satunya adalah Eyang Nur Hafidin. Mayoritas para laskar Pangeran Diponegoro melakukan babat alas dan juga syiar agama Islam. Para laskar Pangeran Diponegoro mempunyai ciri khusus, yaitu selalu menanam pohon sawo kecik di depan rumah atau depan masjid. Kenapa yang ditanam sawo kecik? Sawo kecik adalah jarwo doso dari sarwo becik, yang artinya serba baik atau semua baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa Desa Bulu Kidul terbentuk setelah Perang Diponegoro antara tahun 1830 sampai tahun 1840-an. Setelah Eyang Nur Hafidin wafat, beliau dimakamkan di Pesarean Dusun Ngecerak. Seperti yang Anda lihat, terdapat 4 makam, yang salah satunya adalah makam Eyang Nur Hafidin. 3 makam lainnya kemungkinan adalah makam istri atau anaknya, atau bisa juga para pengikut Eyang Nur Hafidin. Makam beliau sangat sederhana, hanya bernisan batu bata, dan juga terdapat kijing makam yang terbuat dari kayu jati yang sangat tua, akan tetapi sudah rusak. Kesederhanaan Eyang Nur Hafidin dalam hidup adalah contoh yang perlu kita tiru, karena di masa sekarang banyak manusia yang mementingkan urusan duniawi dibanding urusan akhirat.
Di Pesarean Ngecrak, saya banyak menemui beberapa nisan sepuh era 1900-an hingga era kemerdekaan. Nisan pada era ini banyak menggunakan bahan batu andesit atau batu sungai, kemudian diukir dengan garis vertikal atau horizontal sederhana. Nisan-nisan era sepuh seperti ini untuk sekarang sudah sangat jarang dijumpai di Ponorogo. Karena biasanya nisan pada zaman tersebut mayoritas menggunakan batu bata ataupun kayu. Sudah sepantasnya kita sebagai anak cucu beliau mendoakan yang terbaik atas jasa-jasa yang pernah beliau lakukan semasa hidup untuk berdirinya Desa Hulu Kidul. Menceritakan sejarah tidak mewariskan kebesaran, tetapi menceritakan sejarah mewariskan pelajaran. Syekh Sayyid Ramadan Al-Baudi. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.